Titus 2 ayat 7. Nggak dapat perjanjian baru. Enggak. Wis. Noah. Bahasa Nias. Noah. Ya kan? Nggak dapat. Oke, mari kita sama-sama membaca Titus 2 ayat 7. 2, 2, 3, ya. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Titus menjadi satu surat pastoral ya, dengan tema pokok dia bicara tentang anugerah Allah. Karena kalau kita berbuat baik, jangan dikira bahwa kita pun nanti akan jatuh miskin. Ya, seperti Sakeus yang berbicara bahwa orang yang dia peras dikembalikan berapa kali lipat? Apakah dia jadi jatuh miskin? Tidak, bahkan dia bilang lagi, setengah hartaku kubagikan kepada orang miskin. Menjadi teladan itu berarti dia menjadi contoh, sitiruon. Ini nanti kalau agak kurang ngerti bahasa Jerman, nanti tanya kawan-kawannya ya. Dia menjadi orang yang patut ditiru atau dijadikan panutan. Menjadi role model. Jadi makanya kalau bisa kita menjadi model dalam rangka memberi. 3 hari yang lalu ada majelis saya kasih saya uang 1 juta. Uang apa ini? Uang syukur gitu ya, sintua. Saya dikasih 1 juta rupiah. Lalu rupanya kami nanti tanggal 25 ada pekan anak kami buat. Jadi anak-anak kami buat ada pekan anak, buat KKR, buat makan, nginap di gereja, begitulah. Lalu saya beri ke sana sebagian. Rupanya ibu-ibu bikin bajar lagi di situ. Jualan orang itu dalam rangka pencarian dana. Seperti biasa kan begitu ya, anggau termomar doa. Kalau udah kulihat ibu-ibu bajar, jualan dia di situ, termomar doa mereng akai sununa sama nuhor. Siapa yang tidak beli? Kan itu kan, biar tanya. Juk diberi kamu semua nih sering bilang begitu, kayak gitu di gereja. Kalau ada ibu-ibu jualan, kalau di gereja atau mungkin di DP-DPA ada bajar di situ anak remaja, saya langsung iseng itu, perkubereng sudah kaisunu sama nuhur. Gitu ya. Apalagi kalau ada orang tuanya masuk rumah sakit, ada pula begitu kan. Ku ambil langsung jualan ibu-ibu ini. Hitung dah, sap. Sudah dapotan. Gitu ya. Kita berlomba menghabiskan jualan ibu-ibu itu. Om jangan habis semua lah om gitu ya. Dan uang tadi itu kita geser ke sana semuanya. Kita berbuat baik. Jadi model. Jadi yang lain pun jangankan sintua jemaat pun. Apalagi yang memberi uang tadi. Dia tahu berapa gajiku dan dia yang memberi gajiku dan dia yang memberikan ucapan syukur dan dia lihat kemana uang itu kubuat. Role model lah itu, contoh lah itu. Begini loh hidup itu. Ya, walaupun dia kadang-kadang kulihat kalau sintua-sintua pusing juga dia. Biharu mangan nih di tahun katanya kan. Udah mulai diantar 1 karung beras ke gereja ya kan, mantap gitu loh ya kan. Amin. Biar tanya. Dia yang tahu kan begitu ya. Kalau dia tahu, dia harus ngerti. Maka nanti kita masuk. Bagaimana supaya jadi teladan? Karena tidak mungkin kita menjadi teladan begitu saja. Karena banyak orang jahat juga berbuat baik. Irutahe. Banyak orang koruptor berbuat baik. Kan apalagi ini jelang mau pilkada. So ini mah berjunan nongan. Tapi begitulah dia menggeruk harta negeri Indonesia ini. Bukan itu yang kita maksud. Syarat kalau masuk teladan adalah dia harus menjadi hamba yang matang.
hamba yang dewasa. Jadi ada satu kepekaan di dalam diri kita jika kita ingin berbuat baik. Karena nanti kita berbuat baik bukan ada alasannya supaya kita pamer. Wis, berarti. Jadi makanya saya kemarin karena kami lagi pembangunan pastori, saya bilang begini ke majelis, kita buat pesta, aku yang buat semuanya. Kita atur pesta, kita undang semua gereja, kita bikin gondang, kita bikin lelang. Begitu kata lelang, Pak, beriman sajalah. Keren juga ya kan, tidak usahlah kita buat lelang. Kan nanti lelang kita naikkan nanti semua ya kan. Si hopping, kan gitu kan, sehari 2 hari, 3 juta sehari 2 hari katanya. Angkat tangan di sana silaban ya kan. Silaban, saya ada 1,5 juta, sehari 2 hari, namanya dipanggil-panggil kan begitu kan. Si hopping musik, si hopping nggak naik 10 juta, 10 juta, sehari 2 hari. Silaban nggak naik 20 juta, 20 juta. Dua-duanya nongol terus sampai puncaknya nanti ya kan. Mana itu ya? Jadi waktu itu majelis saya tuh Sinto bilang, enggak, berimanlah kita. Iya ya, yakin kalian? Yakin. Serius? Serius. Betul. Ya, seminggu lagi udah selesai rumah itu, rumah pendeta itu. Ya, banyak event, artinya ketika orang memberi ke gereja itu mengejutkan, mereka aja terkejut. Songon nasohi harus si hobi ngomong ngaliapang katanya gitu kan. Tapi kok memberi ya? Udah berapa tahun gereja ini? Kok memberi ya? Ya begitu ya. Jadi makanya ada posisi gimana itu? Ya karena kita sudah berulang-ulang ke rumah itu. Berulang ke rumah itu. Layani dia. Layani mereka. Layani problem mereka. Tangani pergumulan mereka, datang kepada persoalan mereka, dan kedewasaan itulah yang menyentuh dia, tahu mau ngapain ke gereja. Jadi kalau orang tidak terlayani, tidak bertumbuh, tidak semakin dewasa, enggak peka dia itu. Itu teh, semuanya. Jadi harusnya kita peka, melihat teman-teman peka kita. Bagaimana biar peka itu? Dewasakan di sini. Bagaimana dewasa? Baca Alkitab itu. Amin. Ini siap dari sini saya masih mau cari Alkitab ini. Ada yang telepon kemarin. Alkitabnya terbawa ke Pekanbaru. Gak tahu kami di mana itu, Teluk Panji katanya. Lagi memang kayak lihat di Google Map pun di mana jauh kali. Dicoba sedikit masuk rusak-rusak jalan ke sana Pak. Udah balik Alkitabnya ke Medan lagi katanya. Jadi Alkitab pengen berdelan-delan. Maksud neng ke Kota Pinang, Labuan Batu Selatan. Ya kan, dari telepon memang saya. Ya titik kantor kalian, enggak ada kantor kami Pak, ekspedisi dong. Lanjutlah ke Pekanbaru. Sampai Pekanbaru orangnya mau balik lagi, di mananya rumah Bapak? Coba mau masuk, siga-siga dulu nih. Waduh, kawat ini mau berapa jam ini katanya? Ah, udahlah, baliklah lagi kami ke Medan katanya. Jadi enggak sahabat di Medan mesti Alkitab ini. Gawat juga dari Medan ke Pekanbaru sampai sini enggak nyampe-nyampe sama orangnya. Ada jemaat saya, masih ada Alkitab enggak? Jadi waktu kami masuk Labusel, kami bawa 2 dus Alkitab. Memang banyak loh. Ya, jadi kisah kami di Aceh kemarin terulang lagi. Baru kali ini aku, Amang, adong bibelku katanya. Baru kali ini aku pegang Alkitab katanya. Ina aja menahan wangon. Apa halak ngetinggal kono. Noeng ngesongonon. Itu teh. Ngenen kan. Titus. Nah kan? Cep ngena kan. Ini hari tiup dupe. Jadi jangan kita kira ya, makanya kalau pelayanan atau kita kalau ibadah bawa Alkitabnya. Kecuali kalau udah lebih enak pakai apa namanya teh itu, tablet ya, supaya besar tulisannya. Itu teh, kan opung-opung gitulah ya kalau udah nenek-nenek, belga, terida ya firmannya. Kalau ini kan, benar kan, teladan, benar. Dan yang saya bagi Alkitab, ada yang saya bimbing pranikah sekarang, membaca pun kayak gitu. Benar lah, mantap kali memang pelayanan di pedalaman ini.
baca kita itu. Iya, iya Pak. Hendaklah suami mengasihi istri. Ya, memang laku bilang luar biasa ya. Tapi kita kepekaan kita bilang enggak, ini jangankan dulu ini, beli Alkitab enggak akan sanggup. Jadi kita harus peka. Lihat tetangga, lihat keluarga, sensitif kita. Bagaimana caranya? Mari baca Alkitab. Bagaimana caranya? Perbanyak doanya. Bagaimana caranya? Rajin Ibu Maria ini. Bagaimana caranya? Rajin ibadah minggu. Amin. Fokus. Jangan rajin, tapi begitu khotbah. Aku kalau udah ada ngantuk kayak gitu, biar nah orang serius dulu. Auruna salah marjamita atau dia yang tadi udah kecapean. Yang gitu ya. Mana? Ada yang udah mau ngantuk di sini? Biar kamu nau geteng doau, neburju doau katanya kan? Cuman teh, nanti kita lihat pelan-pelan lagi. Berbuat baik akan selalu butuh keteladanan. Dunia ini selalu akan butuh keteladanan. Kita butuh melihat Jokowi ketika dia bagi-bagi sepeda, itu teh. Ketika dia dilemparinya misalnya baju itu dari dalam mobilnya, dia dong Sony presiden. Ada kayak gitu pernah dengar presiden dari mobilnya dilemparinya baju itu. Gitu Jadi kita perlu melihat hal ini karena apa? Iya. Apa yang sudah kuberi? Keteladanan adalah pelajaran berharga. Amsal 3:27 bilang tidak boleh ditahan. Kalau sudah ada niat di sini dan digusarkan Allah hati kita itu, berilah. Jangan ragu. Ya. Kalau menurut Titus dari NIV dia bicara itu tentang jujur dalam pengajaran, artinya tunjukkan integritas. Molo naido jamitam, naima memang ngolum. Kalau itulah khotbahmu, berarti itulah hidupmu. Kalau itu ucapanmu sehari-hari di dalam lingkungan kaum ibu, berarti itulah hidupmu. Integritas dia. Ya, jadi Titus sedang mengarahkan supaya jangan bohong. Jujurlah di dalam seluruh pemberitaanmu itu, bahwa memang dimulai darimu lah. Saya maka bilang kemarin begini dia, jika khotbahku adalah hidupku, maka tua itu tidak kuminum. Karena aku masih teladan. Karena diberek kamu na doa. Saya bilang gitu khotbah saya kemarin di hari Minggu. Kalian lihat saya kan? Iya. Apakah khotbah ini? Saya bukan jenis pengkhotbah. Hatani di bataum ma bereng dah, unang bereng ngoluku. Onda. Lihat hidupku, bagaimana aku dengan istriku. Bagaimana istriku dengan aku. Jalahami ma barita na teridei na tarjahai. Jamu ma bibeli marhite-hite ngolu nami paditau. Jadi bukan pembohong kami. Itu integritas. Jadi apa yang kami kerjakan, jadi makanya kalau apalagi kalau kami udah bicara kelemahan kami, wah saya heran na ipeila amang do diri ni amang katanya. Yes. Vulnerable in our counseling. Gitu ya. Ketika kami membuka diri kami yang jelek, yang buruk ini, akan menjadi berkat bagi siapapun pendengarnya. Karena kami pendeta pun bukan berarti orang suci. Kalau udah suci kami di sorga lah. Itu teh. Kalau masih di dunia ini kami pasti penuh dengan kelemahan. Tapi di situ pun kami harus bicara tiru kami. Lihat kami. Bagaimana kami mendatangi? Ngemuruk kamu, rohami tong ditanya kok kami. Udah marah kalian, udah tersinggung kalian. Karena dosa kalian kami coba korek dia. Mulai enggak senang kalian. Tapi bukan berhenti kami tetap datang.
Jadi makanya mari berbuat baik, karena apalagi di sini udah pada lansia. Nana yang berengon ni pahopomu nadi akan dilihat cucu-cucu itu. Opungku baik. Jadi kalau dia lihat nanti orang miskin, aku ingat opungku. Aku harus berbuat baik. Amin. Cuman nanti. Itu makanya kita ini orang Kristen, imamat yang rajani yang tadi dibahas oleh Kak Ratna itu. Kita orang-orang yang ilahi. Mau bayangkan itu. Jika ditampar pipi kiri, lihat kamu Nina, berikan pipi kanan. Bagaimana mungkin? Iyalah bagi orang yang belum anak Tuhan, belum imamat rajani, tidak mungkin mau itu. Oi pasta pohau, kolak korang nabi, apa boy dong? Malah pak. Dah, makanya kita sedang bicara, aku dipimpin Allah, kan begitu ya. Ini sampai jam berapa kok banyak ini? Nanti sempat datang tangan orang ya kan. Jadi tidak ada celah gitu ya, kalau dari NIV ini tidak ada celah dari pemberitaan kami. Kami berjuang jangan ada celah di pelayanan kami itu. Kami tidak sedang bercelah sebagai orang Kristen. Gitu ya. Maka kita ingin melihat kalau Titus bicara, teladan versi Titus adalah teladan dalam memberi dampak. Bagaimana dampak ini bisa berjalan? Begitu ya. Jika kita pemberi, anak-anak pasti ikut memberi. Yang gitu kan? Saya bahkan tertegun dulu sama Kak Ais itu. Ngapain kakak kalau tahun baruan? Bagi-bagi bingkisan itu teh Kak. Siapa yang memberi? Anak-anak. Tangan anak-anak itu yang memberi, bukan Kak Ais itu yang memberi. Nggak tahu apa dia udah lupa dulu. Aku waktu itu lihat aku kan belum kawin, masih perjaka aku, ya kan, berarti. Mungkin agak lebih ganteng lagi aku, berarti. Lebih ganteng dulu aku atau lebih apa namanya? Gimana ya? Udah agak menua juga aku. Udah banyak uban. Di PDPA ini aku dulu pacaran loh. Kami penginjilan ke sana misalnya ke kampus, kami cari orang-orang Komkedar, pulang kami penginjilan, di sininya kami pacaran di sana di ruang suami itu. Dulu itu masih triplek ya, gitu ya. Jadi waktu dulu saya itu di pelayan anak, jadi kami kadang diskusi situ, saya tertegun ya gitu ya. Wow, anak-anak diajari memberi, gitu. Ya. Kita pun kalau gitu ajari di sekitar kita itu. Teladan berbuat baik, teladan dalam jujur, teladan dalam pengajaran. Bagaimana rupanya? Kalau orang terampil mengajar tetapi tidak jadi teladan, mandul. Gak dapat dia, gak nyampe, gak mendarat. Karena apa? Tak ada teladannya. Tak ada yang dibicarakan. Denggak kamu dada, berjumahamu dada. Rasi rasa mata nina burjumahamu nada, ya itu aja. Tapi orang yang bilang itu ternyata pemabuk macam biar. Berjuang puang nomor tunator nih. Kamu rasa gejeng murmuna tanon tuh. Nah kan, saya berjumahamu dah baik-baik kalian ya. Jangan kalian tiru aku. Memang aku udah terlanjur candu mabuk. Nah, cuman ya, mandul, nggak mempan dia, nggak mendarat. Tapi kalau orangnya memang kerjakan hal itu, menginspirasilah dia. Memberi teladan tetapi tidak mengajar, itu pun jadi teladan yang bisu. Jadi bukan hanya aku ingin berbuat baik, tapi anak-anakku pun harus berbuat baik. Begitu dia, itu baru hidup. Jadi bukan asik sendiri. Amin. Mari kita lihat dulu Filipi 4 ayat 5. Nggak dapat? Filipi 4 ayat 5. Sudah? 2, 2, 3, iya. Hendaklah kebaikan hatimu
Masa nanti anak kita itu terkejut, emang mama selama ini orang baik, indah musik, amang horas mak. Jadi nggak tahu kok mama selama ini orang baik. Amsal 31 itu dibilang tangannya seorang ibu itu akan murah memberi kepada orang yang tertindas. Amin. Udah pernah dibahas itu ya, Amsal 31 itu. Istri yang baik, istri yang cakap ya, memberi tangan dia kepada orang yang tertindas itu. Jadi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Gitu dia. Makanya kalau saya temu sama mereka-mereka yang di perkantas ya, kena kau ini, telepon kau besok. Bang, mau kau sekolahkan anak orang? Maulah katanya. Kasih aku anak SMP katanya. Kasih. Ya, kalau Jumat saya udah ada yang ke Semarang, Pontianak, ke Jakarta, apa teh itu, ke Jogja. Itu yayasan-yayasan lu dan orang per orang. Apalagi memang sekarang telepon, Ngun, ada di situ yang mau masuk SMA, aku ada yang sekolahkan Gak apa namanya, bangun. Aku yang sekolahkan, sini sama aku lah itu. Kalau ada di situ jemaatmu yang gak mau sekolah lagi katanya. Oh boleh. Kita berangkatkan itu, mamanya aja ngongkosi ke Jakarta nggak ada uangnya. Ya kan? Macam mana berangkatkan ini? Pergilah kau ke Jakarta, pergilah kau. Dia pun bingung. Apa Pak Pendeta? Ke Jakarta? Iya. Lalu? Emang jalan kaki ke Jakarta? Kan Nikoliano dotong harus kita beri akhirnya juga apanya nih? Ya ongkosnya naik tiket pesawat. Kita berangkatkan dia ke sana dan semua melihat ketika dia pulang sarjana, jemaat melihat apa itu. Jadi beritanya enak didengar gitu kan. Ini kan kuliah gara-gara Pak Pendeta bangun. Padahal bukan uangku, iya kan? Ya suruh kepekku. Cuman tadi jaringan itu ada, itu teh. Nih biarin mangidok kan. Bangun dia resmi katanya, ya kan? Aku yang sekolahkan. Ada yang SMP enggak? Ada yang mau SMP enggak? Dibantu-bantu aku, tapi yang rajin untuk mago hepekku katanya kan? Ya, saya kasih. Bahkan sudah biasa menginjili ini. Lanjutkanlah dia penginjilan. Bawalah dia penginjilan. Saya bilang gitu. Dan uji, benarkah dia udah pernah menginjili orang? Nah, tapi SMP dupi. Karena itu makanya kita mendidik orang bukan sekedar baik. Itu apa dia baik? Tapi tidak pernah mulutnya menceritakan siapa Yesus. Tidak pernah dia ceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Ya, saya baru dari USU 2 minggu yang lalu itu juga aku bilang. Hati-hati engkau tamat dari USU ini. 5 tahun di sini dan 1 orang pun di sini tak pernah dengar Yesus dari mulutmu itu. Jadi jemaatku pun yang kelas 3 SMP, kelas 3 SMA aku ingatkan lagi kemarin sebelum ujian. Kau akan keluar dari sekolahmu. Adakah satu orang saja telah mendengar Yesus Kristus darimu? Bukan sesama kita beriman, tapi orang lain. Komke dari itu. Mereka sudah dengar Yesus darimu. Karena kalian akan masuk perpisahan. Ya kan? Ini kan minggu-minggu perpisahan kelas 3 kemarin-kemarin itu ya. Nah kita ingatkan itu, tidak bisa. Apa enaknya kau didengar orang baik, tapi kau tidak tahu siapa Yesus itu. Di mana saja teladan, suami jadi teladan istri, istri jadi teladan suami, orang tua jadi teladan anak-anak, anak-anak jadi teladan orang tua, pelayan jadi teladan jemaat, jemaat jadi teladan para pelayan. Jadi jangan coba hanya mikirkan padita itu situ ruon. Jadi jemaat itu biar teh. Apalagi kayak kami ini masih muda, posodo pe. Ya harusnya aku kan agak lihat lirik-lirik yang tua lah kan, yang udah lansia. Amin. Inspirasilah kalian kepada kami pendeta ini. Burjudo inang apuang katanya. Inang silabani. Gitu ya. Burjudo ibana. Enak kan gitu. Kita pun kalau mau berbuat baik pendeta ini mengingat jemaat ya. Baik kali kawan. Kalau di Kalimantan nggak biasa kami dikasih salam-salam duit. Nggak ada lah itu ya, khotbah kita kayak mana pun nggak ada. Tapi ada opung-opung, kayaknya udah 100, kemarin sih di KTP-nya 102 tahun masih hidup. Jadi dia udah ada anaknya, ada cucunya, cucunya punya anak, cucunya punya cucu. Si kawan masih hidup. Behame.
Hah? Udah 2 cucunya itu udah 2. Keren ya kan? Jadi masih hidup. Tapi kalau pulang ibadah, aku selalu aduh sebetulnya Tuhan. Karena sering di tangannya uang 1.000 atau uang 2.000 pas kusalam di pintu gereja itu kan, pulanglah jemaat kan kami di pintu menyalami jemaat ini. Ya kan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat masuk ke pergumulan lagi. Tangis mau musedai nang. Dan saya dope masalah medah, tangis mau di bagasa damai kan gitu kan. Amin. Masa berangkatkan sukacita masalah musuadong dope masalah. Nong sore ham tujabu. Ya kita bahas masalah kita doakan gitu ya kan. Jadi gitu kita. Tapi opung ini lewat, nempel 2.000. Kami sama istri selalu bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Ini kan bukan budaya orang Dayak ini. Beri-beri uang ke pendeta, tidak ada itu. Tapi kok nempel kadang 1.000, kadang 2.000. Apa maksud opung ini? Jadi kami datang. Ini tuh, boleh nanya ya, apa itu? Nenek kok ngasih duit sama kamu? Ada apa? Biar ada makanmu katanya. Apa yang mau dibeli dengan 1.000? Serbayam pun gak dapat ya kan? Tapi ingatlah ya, janda yang miskin itu memberi karena cuman itu memang uang. Gitu ya kan? Ya, iya Tuhan. Dan kalau ada 54 minggu, 30 kali orang ini memberi. Coba lah, yang mungkin udah lupa ini kalau nggak ada nempel. Jadi lo salam kan, sona kosong. Memang kadang aku bilang, sona kosong ini nangon. Tangarong 1.000 nih, demang 2.000 nih. Gitu. Di hati ya, unang pabuhamun nung dah. Di hatikunya, aku bilang kayak kosong kawan ini. Gitu ya. Jadi kadang malah kalau kosong kayak gitu pernah sekali nyampe aku ke rumahnya karena sakit dia. Dikasihnya kemarin hari Minggu aku lupa ya kena. Iliannya 2.000. Mak, diingatnya pula hari Minggu kemarin nggak disalamkannya sama. Coba itu. Jadi ada posisi saya diinspirasi oleh dia. Jemaat menginspirasi kami. Jadi ibu-ibu setialah kepada Tuhan. Karena bahkan dampakmu akan menyentuh sang pendeta. Dan biarlah kebaikanmu diketahui semua orang, termasuk pendeta-pendeta. Itu teh. Termasuk Bang Victor, itu teh. Dan nama ngeliat tuh Bang Victor, bukan. Tapi ketika kita beri ke orang, terdengar itu ke pengurus Maria, itu teh. Jadi pengurus Ibu Maria pun, wow, anggota kami, yes. Ya pelayan anak ya, maklum lah ya. Jadi teladan kita bagi suami, teladan kita bagi anak-anak, teladan kita bagi tetangga, unang berbedai. Berarti, ngomat istirahat, naik sudah itu dihalui, berbedai itu siamun, berbedai itu abirang, sudah itu dihalu. Obatlah kita ya. Enggak ya, dang teh, aku lemah lembut aku. Ya jangan tenarnya apa, ibu-ibu perkelahi, ala Ibu Maria, ala datang ke pembinaan, ala PA, tapi berbadai jalan terus, berkelahi terus, bertobatlah, teladanlah kita bagi semua orang, amin. Masa kita di tetangga, di keluarga kita, semarga kita malah tenar, dang si haun, soti orang marahun, berhentilah. Teladanlah kita. Amin. Next. Ini sampai jam berapa teh ini? Sasaran teladan adalah berarti mengajar kebaikan bagi semua orang, melayani sesama. Teladan yang baik dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana sampai hal nanti yang besar. Apa itu yang sederhana aja? Kalau yang kecil dia bicara atau yang sederhana ini tepat waktulah kalau Ibu Maria datang ke sini. Amin. Ala berjudo memang Ibu On. Ala asal Ibu Maria terlambat. Maria di sajum, merbadak 1,5 jam. Di dalam sajum 2,5 jam nyampe ke sini. Kalau baik terberitalah kita tepat waktu datang ke sini. Berjuang walaupun sudah ibu-ibu, nenek-nenek. Amin. Enggak lah, tetap teladan aku sampai masa tuaku. Aku teladan bagi kamu. Amin.
Masa itu kan dulu waktu belum apa enggak. Kalau kita pun seperti ini, tetap teladan. Itu sederhana saja, jujur, iya, jangan jadi pembohong. Ya, siapkan diri kita dalam banyak hal. Karena apa? Sedialah kamu memberi pertanggungjawaban katanya tentang imanmu itu, baik atau tidak. Dan jangan cari pembenaran. Iya tadi macet, nggak nyangka aku. Orang semua. Ini nakaningan saya sudah bawa tibana. Semua memang terbuka. Karena kita memang orang yang tadi dibilang yang terlihat, terbaca itu. Kita orang Kristen yang terbaca orang lain. Itu memang Kristen doa lagi. Gitu. Apa itu? Si Ihud Yesus doa lagi. Jelas memang. Gitu ya. Walaupun kita akan dihindari mungkin orang karena kita terlalu jujur. Kalau salah cepat-cepat minta maaf. Apa rupanya? Salah aku. Karena kalau udah rapat mesin tua pun, salah aku ya, maaf. Torniku dong. Maaf. Sorry nih. Terbiara. Apa langsung jadi gempar dunia nih? Hah? Cemana? Gempa tektonik. Berdosa pendeta itu. Enggak lah. Kita biasa saja. Jadi kalaupun kita salah, iyalah, tidaklah. Kalau pas memang harus jujur aja. Kan gitu ya. Biar tanya. Aku anakku pun tahu pula dia kan, bapak ada uang kan katanya. Ya aduh. Sendiri botol naruh kepekku. Itulah masa kawan-kawanku lagi sekarang ngetren pakai celana kalau pramuka. Enggak pakai rok lagi. Karena di sana itu 11-12 dengan apa namanya di Aceh. Roknya kan rok gamis. Butuh kamu udah gamis panjang. Jadi rupanya sekarang lagi tren celana pramuka itu pakai celana panjang perempuannya. Tahu dia ada uangku. Ada kan uang bapak tadi kan? Belilah. Murahnya. Abang nggak mati, mau aku bilang enggak, aduh habis uang. Aku bilang iya, bagi uangnya. Ya kan? Jadi di situ pun kami, aduh gimana ya? Enggak. Iyalah. Amin. Walaupun nanti mungkin kita akan berpolemik dengan dia. Enggak. Mana dia yang penting mendesak, penting tak mendesak ya kan? Tak penting mendesak. Ya, mengajar lagi kita di situ. Kalau teladan dalam hal sedang itu perkataan, tingkah laku. Nah tapi atau sudah disakiti pun hati kita, lalu kita ikut punguan lagi si hombing, ketemu kita sama yang menyakiti kita, teladanlah kita, sapa dia. Amin. Jangan bilang sampai merdumu tanarara daku jalang. Tidak bertobat, berbuat baiklah. Ya duluan, jumulu, duluan. Horas ina. Nah tapi walaupun di sini sakit perasaannya, enggak. Salam lagi. Amin. Biar tanya. Jadi walaupun kita dihina orang, teladan yang sulit ya. Walaupun kita mungkin difitnah orang, tetaplah berbuat baik. Ya ada jemaat saya itu dia mandor. Ketika dia dijahati atau gimana, dia tetap berbuat baik. Mau bilang apa kita? Ya mungkin sudah itulah waktunya dia. Tapi nanti mungkin di kemudian hari dia akan tahu berbuat baik. Amin. Karena kadang kita hari ini mungkin dia tidak tahu, tapi besok kan belum tentu. Siapa teladan kita yang paling agung adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ketika dia ditangkap tidak melawan. Ketika dia dihina dia diam saja. Ketika dia dianiaya bahkan dia berdoa. Bapa ampunilah mereka. Ketika dia disingkirkan dibunuh. Dia beri jalan keselamatan. Jadi berbuat baik ini menjadi satu apa namanya ya, keharusan atau mungkin dia sudah goresan bagi kita pengikut Kristus ini. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pembenaran diri. Ya, amin. Karena apa? Memang demikian hidup kita. Kemanapun kita pergi, kita akan berbuat baik. Dadeng. Kita mendahului. Jangan bicara besar kecilnya, enggak. Karena nanti hatimu yang ingin dinikmati
oleh banyak orang dan ingin dilihat oleh Allah. Karena dengan berbuat baik itulah dipermuliakanlah Allah melalui kita ini. Dipermuliakanlah Allah di dalam harta kita itu. Dipermuliakanlah Allah di uang, di gaji kita itu. Karena kita berbuat baik kepada orang lain. Boleh? Tapi kalau boleh pulang dari sini semakin berbuat baiklah kita. Teladanlah kita. Situruan mah kita. Walau sulit, ya, apalagi yang sulit-sulit itu kan, udah dihina kita, difitnah kita, tapi tetap kita akan berbuat baik. Jangan ragu. Dan kita akan melihat di balik semua itu ada karya Allah yang kita pun bahkan akan bilang, aku takjub kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.